penghancuran masyarakat dan tanah air Palestina, dan pemindahan permanen sebagian besar orang Arab Palestina pada 1948 yang berlangsung baik di tepi barat, jalur Gaza, maupun di kamp-kamp pengungsi di seluruh wilayah Palestina. Dari Desember 1947 hingga pertengahan Mei 1948, kelompok bersenjata Zionis mengusir sekitar 440.000 warga Palestina dari 220 desa. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, kepala Badan Yahudi, memproklamirkan berdirinya negara Israel dan menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama. Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, mengakui negara baru ini pada hari yang sama. Selama tahun 1950-an, Israel terus-menerus diserang oleh pejuang Palestina yang kebanyakan berasal dari jalur Gaza yang dikuasai oleh Mesir. Israel tahun 1948 pecah ketika 5 negara Arab menyerbu wilayah bekas mandat Palestina setelah deklarasi berdirinya Israel. Amerika Serikat telah menawarkan pengakuan de facto terhadap pemerintahan sementara Israel. Resolusi 2 negara dari PBB yang menguntungkan agresor Yahudi pendatang dan merugikan pribumi memicu konflik antara kelompok Zionis Yahudi dan Arab di Palestina. Perang terus berlanjut hingga tahun 1949. Pertempuran reda setelah perjanjian gencatan senjata. Perang 6 hari berlangsung antara Israel dan 3 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang singkat yang memakan banyak nyawa ini berakhir setelah ditengahi oleh PBB dengan kemenangan pihak Israel. Mereka mulai melancarkan serangan udara yang melumpuhkan angkatan udara Mesir dan sekutunya. Israel menyerbu Sinai dan jalur Gaza. Pasukan Israel juga bergerak di Yerusalem. 7 Juni 1967, pasukan Israel telah merebut kota tua Yerusalem. Perang Yom Kippur adalah perang yang terjadi antara Israel melawan koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang berakhir dengan kemenangan Israel dan kekalahan telak Mesir. Suriah, Libya, dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba. Setelah sempat mundur, Israel melakukan serangan balik dan mendorong tentara Mesir dan Suriah jauh ke dalam wilayahnya sendiri. Kemudian, Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi mengumumkan pembatasan produksi minyak. Krisis energi muncul, dan negara-negara industri kewalahan lantaran harga minyak dunia membumbung tinggi. Militer Israel menyerang Lebanon Selatan pada 6 Juni 1982 karena aktivitas perlawanan kelompok PLO yang ada di sana. Angkatan bersenjata penjajah itu sampai menembus ibu kota Beirut dan mengepungnya. Selama pengepungan Beirut, pada akhir Agustus 1982, sumber-sumber Lebanon menyebutkan jumlah korban tewas di Beirut lebih dari 6.000 jiwa. Dan di seluruh Lebanon Selatan, di atas 18.000 orang, mayoritas warga biasa, tewas dibunuh Israel. Meletusnya perang saat ini antara faksi-faksi perlawanan Palestina, khususnya Hamas di jalur Gaza dan Israel, sesungguhnya merupakan rangkaian panjang konflik berdarah Palestina-Israel sejak tahun 1948. Israel menindas, melecehkan, dan tidak memperlakukan rakyat Palestina dengan manusiawi. Tanah rakyat Palestina direbut secara paksa. Mereka diusir dari tanah sendiri dan kehidupannya sengaja sangat dipersulit. Seiring waktu, kelompok perlawanan lahir bermunculan. Yang pertama adalah kelompok Fatah.
Gerakan sekuler ini didirikan di Kuwait pada akhir 1950-an oleh Yasser Arafat dan rekan-rekannya termasuk Mahmud Abbas yang memimpin saat ini. Perjuangan bersenjata kelompok tersebut dimulai pada 1965. Gerakan ini mengalami perubahan mendasar, memilih untuk bernegosiasi dengan Israel. Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO adalah organisasi yang dibentuk bertujuan untuk kemerdekaan Palestina. Di awal pendiriannya, PLO menyerang Israel secara terus-menerus. PLO menggabungkan serangkaian ideologi yang umumnya sekuler dari berbagai gerakan Palestina yang berkomitmen pada perjuangan kemerdekaan dan pembebasan Palestina. Seorang Arab Palestina beragama Kristen, Dr. George Habas, pada 1967 mendirikan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Partai ini berhaluan komunis. Habas merupakan jebolan Universitas Amerika di Beirut. Mereka terkenal ke dunia karena aksi pembajakan pesawat. PFLP menentang sikap Fatah yang lebih moderat. Mereka tidak mengakui negara Israel dan menentang negosiasi dengan pemerintahan penjajah. Sayap militer PFLP disebut Brigade Abu Ali Mustafa. Hamas, singkatan dari Harokatul Muqawamatil Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Kata Hamas sendiri berarti semangat. Didirikan di Gaza pada 1987 oleh Imam Syekh Ahmad Yasin dan ajudannya Abdul Aziz Al-Rantisi, tak lama setelah dimulainya Intifadah pertama. Gerakan ini dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan membentuk sayap militer Brigade Izzuddin Al-Qassam untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan penjajah Israel dengan tujuan membebaskan Palestina yang bersejarah. Mereka juga memberikan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban pendudukan Israel. Pada 2017, Hamas memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Saat terlibat pemilihan lokal pada 2005, kelompok ini pun menang telak secara demokratis 100%. Namun kemenangan mereka yang jujur, adil dan bersih tidak diakui, bahkan diboikot oleh Barat, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB. Daya tarik Hamas di mata warga Palestina terletak pada ideologinya. Sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah jalur Gaza. Piagam Hamas 1988 menyatakan bahwa Hamas berusaha untuk menaikkan bendera Allah di setiap inci dari Palestina. Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ adalah organisasi paramiliter Islamis yang dibentuk tahun 1981. PIJ dibentuk sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini menolak perjanjian Oslo dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam Palestina yang berdaulat. Mereka menyerukan penghancuran militer Israel dan menolak solusi dua negara. Sayap bersenjata Jihad Islam adalah Brigade Al-Quds. Israel memberlakukan sistem penindasan dan dominasi terhadap rakyat Palestina dimanapun Israel memiliki kendali atas hak-hak mereka. Penyitaan tanah dan properti Palestina secara besar-besaran, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, dan pembatasan gerakan secara drastis. Israel memperlakukan orang Palestina sebagai kelompok ras yang lebih rendah yang ditentukan oleh status Arab non-Yahudi mereka. Intifada atau yang berarti perlawanan dilakukan pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987.
terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ditabrak truk Israel secara sengaja. Rakyat Palestina pun bangkit dengan melakukan perlawanan secara kolektif dan massal yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Intifada pertama. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Intifada kedua dimulai pada 28 September 2000 ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjidil Aqsa. I came here to the holiest place of the Jewish people in order to see what happens here and really to have the feeling that how we need to move forward. There was no provocation here, the provocation was only on the other side. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh otoritas Palestina dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Pemilihan legislatif diadakan di wilayah Palestina pada 25 Januari 2006. Hasilnya adalah kemenangan telak bagi Hamas. Delegasi pemantau internasional yang memantau pemilu tersebut menilai pemilu berlangsung damai, sangat profesional, sejalan dengan standar internasional, bebas, transparan, dan tanpa kekerasan. Sebelum proses pemilu digelar, semua pihak yakin bahwa nasionalis Fatah yang akan menang. Maka kemenangan Hamas secara jujur dan adil ibarat petir di siang bolong bagi Barat, Israel, dan kroni-kroninya. Kemenangan Hamas disambut getir oleh Barat. Uni Eropa membungkusnya lewat pernyataan siap bekerja dengan pemerintah manapun juga yang menggunakan cara-cara damai. Amerika Serikat dan Italia memilih berterus terang. Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menyebut kemenangan Hamas sebagai hasil yang sangat-sangat buruk. Amerika Serikat menegaskan tidak akan berubah sikap. Washington tidak akan berunding dengan Hamas. Kelompok nasionalis sekuler Fatah turut menolak keras kemenangan Hamas yang bersih. Fatah semakin terbuka berdiri di pihak Israel dan Barat untuk memusuhi Hamas. Pengkhianatan atas kemenangan Hamas dalam pemilu adalah bukti demokrasi sekadar jebakan untuk memerangkap dan melemahkan umat Islam. Jika kaum muslimin menang dengannya, maka secepatnya dibungkam, digulingkan, bahkan dihabisi. Konflik Hamas dan Fatah, yang disebut juga sebagai Perang Saudara Palestina, pecah pada 2006 dan berakhir tahun 2007. Mayoritas konflik terjadi di jalur Gaza dan dimulai pasca Hamas memenangkan pemilu dan menguasai Gaza secara sah. Hamas dan Fatah punya ideologi yang berbeda. Hamas berideologi Islam, sedang Fatah berideologi nasionalis sekuler. Perbedaan ini kian tajam ketika Fatah dan PLO bersedia berunding dan mengakui eksistensi Israel. Kelompok Fatah ikut menentang Hamas, bahkan membunuhi tokoh-tokohnya.